ambo kamaramba di ladang urang kototu kakida jalan katapian tak kalau ambo kamanya mampun kenambo denar basamu rela jo maaf mon dibari manolan ini nanjo mama dan gadang basa batua bak batang kayu gadang di tengah koto urek kaniyo tampe rang baselo batang batampe ka basada daun dan tampe ka balindung tampe balindung ka panen ang kumudo capek kaki naringan tangan langkok jo bundo kandung limpampe rumanan gadang Sumara dalam kampung hiasan dalam nagari Sarato hadirin dan kami hormati Kok kete indah bapanggian namu Kok kadang indah pulo basabuikan gada Dilaya samba ditibokan kanine mama Dibatin tasera bake hadirin kasadonyo otuanei Salamai datang di Minangkabau ranah nanelo panua sajara opa Kait berkait rotan saga yang terkait di akar ban Mula di langit berita jatuh ke bumi jadi kabar Dikisahkanlah seorang anak yang agamis dan pintar di sudut kota Bukit Tinggi Anak dari almarhum Haji Muhammad Jamil Anak ini bernama Muhammad Atta yang hidup dan besar bersama ibunya Siti Saleha Dan ayah tirinya Haji Ning di Aur Tajungkang Keluarga Tapandang keturunan Syekh Abdurrahman dan saudagar kuda yang bermartabat Hatta kecil sangat ceria dan hormat serta santun kepada kedua orang tuanya Suatu hari Hatta asyik bermain-main sehingga lupa jadwal mengajinya Untuk tidak gagal paham supaya kita dapat mengikuti cerita ini sampai akhir tuanai Blah, minda. Asyik kau siap main blah. Tuh. Anu, ada kan, Nay? Hatta! Harilah Sanjo masih juga bermain. Saya capek sampai mencari. Maaf Bundo, Hatta lupa waktu. Kasih kok. Wah, pulang. Bundo gue lingkaran kok. Waang bunuhku, tidak boleh keluar dari garisku. Ngerti? Baik Bundo, maafkan Hatta ya Bundo. Hatta janji takkan lupa waktu lagi. Akan Bundo maafkan nak, kalau Hatta tidak melanggar perintah Bundo. Baik Bundo. Kagak nih Anias itu.
Hatta sangat patuh dan berbakti kepada ibunya dengan rasa bersalah yang teramat dalam. Hatta kecil berdiri tegak di tengah kotak seorang diri, tanpa rasa sedikit pun untuk mengingkari perintah Bundo. Hatta tetap patuh hingga Bundo tercinta kembali. Ayo masuk ke rumah. Lain kali jangan diulangi ya Bujang. Baik, Bundo. Kalau waang ulangi jolai, bunuh picik olah. Tidak. Kini Hatta telah lulus sekolah rakyat dan sedang dalam pertimbangan keluarga untuk menentukan masa depan Hatta. Apakah Hatta akan menjadi penerus kakeknya atau menjadi syekh atau menjadi pemuda yang berintelektual? Minggu depan Ambo pergi ke Mekah. Seperti rencana, Hatta mau dibawa. Setelah itu, Hatta akan diantar ke Kairo untuk belajar agama. Apakah perlengkapan Hatta sudah dipersiapkan? Tidak terlalu dini Hatta untuk pergi jauh ke negeri seberang. Bagaimana kalau Hatta kita sekolahkan di Kota Padang saja? Tidak boleh. Sekolah itu dibikin untuk penjajah. Ingat, Allah bajajak je babakia, Allah bau dia bak sepasina. Sandi adat dan mulia. Ilmu agama penting untuk dunia dan akhirat. Keluarga kami sangat menginginkan Hatta untuk penerus gaya awak, menjaga Masjid Abdurrahman. Apakah salah keinginan dari keluarga kami? Tidak salah. Memang batu adat biasa kita pakai, limbago samo kita tuang, nan elok samo dipakai, nan buruk samo dibuang. Tapi apa salahnya Hatta bersekolah di Padang? Ambo rasa iman Hatta telah mampu membekalinya di dalam perjuangan hidup ini. Iya udah. Zaman sekarang ilmu pengetahuan juga penting. Ambo bisa menghargai ilmu pengetahuan, tapi ilmu pengetahuan agama yang lebih penting. Allah bauleh juga pati, makanan banang siku-siku. Kato nambana nak batuki, pinggiran batin nan baliku. Masyarakat hanya bisa mengerti dengan ilmu pengetahuan agama. Bagaimana jika sebaiknya si bungsu Idris saja yang pergi mana-mana? Udah, biarlah Hatta menempuh pendidikan di Minangkabau dulu. Setelah ia dewasa, Hatta boleh memilih pergi ke Kairo atau kemana saja yang ia inginkan. Udah. Ambo tahu, anjalai tumbuh di mulu, sugi-sugi di rumpun padi. Supaya pandai, rajin bakuru, supaya tinggi, naikkan budi. Sungguh setiap manusia sudah ada suratannya.
Ada dalam dirinya nafsu untuk berbuat jahat. Namun Allah telah memberinya akal untuk berbuat baik. Mungkin ini sudah suratan dari Allah. Takdir dijalani, ikhtiar pun menyudahi. Betul. Setiap manusia yang berakal diberikan keleluasaan untuk memilih. Anak-anak kata manggadua, sebab manurui sakandak hati. Kabui tarang hujanlah tadua, nan hilang patui dicari. Benar Siti. Pertamu larih nan tinggi, kaduo larih nan bunta. Kalau nak pandai kita membimbing, takkan tentu sah jabatan. Gae Arsad menerima keadaan dan memberi nasihat kepada Atta. Tetap mengikuti aturan Allah dan menjauhi dari larangannya. Kini Atta melanjutkan sekolah ke Mulu, sekolah yang didirikan oleh Belanda untuk saudagar terpandang dan keturunan Eropa. Di sini Atta mulai bermain bola dan mengenalkan tentang demokrasi Tuan. Masa jabatan organisasi ini sudah lebih dari 1 tahun, teman-teman. Sudah seharusnya kita menunjuk pengurus yang baru agar bisa menggantikan pengurus yang lama. Bagaimana? Apakah dari teman-teman ada masukan? Sebaiknya kita adakan pemilihan secara diludah agar setiap anggota dapat bersuara. Hatta. Apakah perlu hal itu dilakukan? Selama ini kita dapat bertahan hanya dengan menunjuk orang yang layak untuk menjadi pengurus organisasi ini. Kita dapat memilih orang sebagai calon pengurus dan dapat pula orang tersebut mencalonkan diri sebagai pengurus untuk menumbuhkan rasa setiap anggota dan menjadi tanggung jawab yang dilaksanakan dengan maksimal. Ambo raso setiap anggota harus memberikan suaranya dalam memilih pengurus. Lantas, bagaimana jika mereka hanya ikut-ikutan, Hatta? Atau mereka takut pada hal tersebut sehingga mereka terpaksa memilih agar tidak diintimidasi? Ya, benar. Tapi bagaimana caranya agar semua dapat dilakukan dengan jujur? Kita akan melakukan pemilihan dengan rahasia. Setiap orang akan diberikan kertas dan akan menuliskan angka yang dipilih sesuai hati nurani masing-masing. Usahakan jangan ada yang mengetahui angka yang kawan-kawan tuliskan. Setelah kawan-kawan menulis, gulung kertas ini dan masukkan ke dalam kotak ini, sehingga suara kawan-kawan akan terhitung dan dirahasiakan penulisnya. Bagaimana kawan-kawan? Apakah sepakat? Sepakat. Begitulah Atta memperkenalkan sistem demokrasi dan keadilan di perkumpulan sepak bola.
Atta menjadi bendahara sekaligus penulis dalam organisasi sepak bola itu. Sistem pemilu demokrasi pertama kali dilakukan secara besar-besaran di Indonesia di tahun 1955 dan memenangkan PNI sebagai partai nomor 1. Sekarang demokrasi dapat kita temui di setiap pemilihan umum dan pemilu kada di seluruh Indonesia. Atta telah menyelesaikan sekolah dan harus melanjutkan pendidikannya ke Betawi. Sebelum ke Betawi, Atta mengunjungi makam ayahnya dan sanak saudaranya di Batuhan serta di kota Bukit Tinggi. Setiba Atta di Padang, ia bertemu dengan Amir Anas dan Marzuki serta Mardar Johan sebagai perwakilan Jong Sumartabon yang mengadakan pertemuan di kota Padang.
Hatta pergi menggunakan kapal Residen Lefebvre bersama mamanya Saleh. Sampai Hatta di Betawi disambut hangat oleh Maete Ayub. Hatta, Iya mama. ini rumah Maete Wa. Hormati beliau seperti Wa menghormati orang tua ya. Baik mama. Ayo kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah. Ayo silakan masuk. Alhamdulillah. Terima kasih. Ayo, silakan masuk. Ayo Hatta. Bagaimana perjalanannya, aman? Alhamdulillah Maete. Ayo silakan duduk. Allah tibu, ternyata kemenakan Ambo dari Ranami. Alhamdulillah Bagaimana perjalanannya lancar? Semuanya baik-baik saja. Alhamdulillah selama perjalanan lancar udah. Bagaimana kabar keluarga di sini udah? Alhamdulillah, semuanya juga baik-baik. Ayo, silakan diminum. Saleh, Hatta, jangan malu-malu, anggap saja rumah sendiri. Baik udah. Baik Terima Pak kasih. Ete. Oh ya. Bunda dan ayah kirim salam untuk Mak Ete dan keluarga di sini. Alhamdulillah, salam kembali. Bagaimana kabar saudara-saudara kita di kampung? Alhamdulillah semua keluarga di kampung sehat Mak Ete. Alhamdulillah. Udah. Ya. Jadi begini udah. Ambo titip Hatta di sini ya udah. Tolong jaga dan bimbing dia selama belajar. Pesan Uni Saleha, hukum saja jika dia berbuat kesalahan. Tenang. Iya. Selama Hatta di sini, Ambo akan anggap dia sebagai anak Ambo sendiri. Iya. Tidak usah ragu, tidak usah bimbang. Ambo akan ajarkan Hatta ini agar dia bisa berdagang sampai dia pandai. Terima kasih udah. Ayo silakan diminum. Baik udah. Baik Mak Ete. Pertemuan ini berlangsung dengan hangat selama tak belajar di Betawi. Maete Ayub mengajarkan perniagaan dagang waktu sampai Hatta menjadi ahli ekonomi. Saat itu pula tak sadar akan ada sesuatu yang salah dengan ekonomi Indonesia. Kini Hatta menjadi pengurus Jong Sumatera Bon dan ingin memperluas gaung KJSB ke seluruh Sumatera. Surat kabar untuk menggerakkan hati masyarakat Indonesia dicetak oleh Datuk Temanggung dan pemahaman tentang ekonomi didapatkan melalui Haji Agus Salim. Pada masa itu Hatta menyadari bahwa ekonomi Indonesia sedang dalam masalah dan keburukan praktek dagang kapitalis yang disebarkan oleh Belanda. Dengan rasa nasionalisme yang membara, Hatta melanjutkan sekolah ekonomi ke Rotterdam, Tuan Mei.
Hatta kuliah di Handel Sugu School dengan beasiswa dari Van Deventer Stichting di Den Haag. Namun Hatta harus menggunakan biaya sendiri ke Rotterdam, sedangkan musibah menimpa Maete Ayub yang berakhir di Bali Ejeruji Besi. Untung saja Tuan Stockfish menasihati Hatta dan Hatta didukung seluruh keluarga. Di Belanda, Hatta bersama teman-temannya merancang dan menyadarkan masyarakat Indonesia tentang kesadaran untuk merdeka. Buku apa yang Bung baca itu? Asik sekali kelihatannya. Sampai Bung tak sadar ada manusia lain di sini. Bung, kita harus belajar semua hal tentang Belanda agar kita bisa menang dari mereka. Iya kan? Alah, sudahlah Bung, tidak usah terlalu semangat belajar. Nikmati dulu masa muda kita, Bung, agar dapat melihat nona-nona cantik di luar sana. Hei Hatta, apa tak ada nona yang menyinggol jiwamu? Istri Hatta itu hanyalah kumpulan buku. Iya, lebih memilih tidur bersama buku daripada wanita cantik. Ya, benar. Apa Bung tak ingin memilih dan meminang nona cantik di luar sana? Wanita Indonesia tetap yang paling cantik, Bung. Jadi, Bung jangan mau menikah dengan orang Belanda. Mereka itu busuk. Tenang, Bung. Saya tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Kita telah dijajah bertahun-tahun. Dan ingat, Bung, kita di sini untuk belajar siasat mereka, bukan bersenang-senang dengan mereka. Benar. Aku juga sebenarnya tidak percaya dengan taktik kerjasama Belanda ini, Bung. Mereka menguntungkan diri sendiri dan malah merugikan bangsa kita. Sungguh taktik yang licik. Iya, benar itu, Bung. Kita harus bisa membuka pikiran masyarakat ini, Bung, agar mampu melawan Belanda nantinya. Ya, kita harus berbuat sesuatu untuk Indonesia. Aku yakin, sepulang dari sini, kita akan membawa perubahan besar untuk bangsa kita. Nah, bagaimana? Bagaimana kalau kita memberi nama perkumpulan ini? Dan kita adakan diskusi setiap minggu. Tempatnya kita gilir setiap kos kita. Ya, ide yang bagus. Bagaimana kalau kita perbesar lagi perkumpulan ini dengan semua pemuda yang berasal dari Indonesia? Ya, lalu apa langkah kita selanjutnya, Bu? Kita bangun pergerakan mahasiswa, menyebarkan kesadaran kemerdekaan. Jika kita berhasil membangkitkan semangat di sini, semangat itu akan menyebar ke tanah air. Tapi kemerdekaan tidak hanya tentang pertempuran fisik, Bung, tapi juga tentang persiapan strategi agar mampu membangun negara sendiri. Kita akan membuat penerbitan rutin setiap bulan atau 2 pekan sekali. Dan semua tulisan harus mengandung semangat perjuangan untuk negeri kita. Tapi, apa nama perkumpulan kita ini? Awal mulanya nama perkumpulan ini bernama Indische Vereniging, lalu menjadi Indonesia Vereniging.
dan akhirnya bernama Perhimpunan Indonesia dengan semua rasa nasionalisme yang sudah membara. Tulisan membakar jiwa muda terus dikirim dan diterbitkan melalui percetakan neraca. Namun perhimpunan ini menjadi malapetaka untuk Atta dan teman-temannya. Atta mendapatkan 3 tuduhan, yaitu menjalani perhimpunan terlarang, terlibat pula dalam pemberontakan, dan menghasut untuk menentukan kerajaan Belanda. Hatta dibawa penjara di Kasiostrat. Namun Hatta dalam pengadilan, Hatta justru dibela oleh 2 orang pengacara sosialis, yaitu Mr. Dice dan Mr. Mobach, yang juga merupakan aktivis Partai Demokrat Belanda. Dalam persidangan itu Hatta berpidato pembelaan yang sangat terkenal dengan judul Indonesia Free atau Indonesia Merdeka. Inilah waktunya Hatta memperkenalkan nama Indonesia kepada politik dunia. Saya menolak semua tuduhan yang Mister tudingkan pada saya dan teman-teman saya. Ingat ini, Mister. Kemerdekaan Indonesia pasti akan segera tiba. Dan kemerdekaan itu akan terjadi dengan pertumpahan darah atau dengan jalan perdamaian. Dan bagaimana semua itu bisa terjadi, semua tergantung pada sikap pemerintah Belanda itu sendiri. Ingat ini semua, Mister dan Mistress. Setelah 5 tahun 5 bulan Hatta dan temannya dibebaskan karena tidak terbukti bersalah. Hatta dan seluruh teman-temannya pulang ke tanah air dengan selamat. Namun selama dalam perjalanan mereka selalu diikuti oleh polisi rahasia untuk tetap mengawasi pergerakan Hatta dan Perhimpunan Indonesia. Sesampai di Batavia, Hatta berencana untuk bertemu dengan Soekarno dan bergabung dengan PNI untuk kemerdekaan.
Saya merasa kita harus memperkuat basis intelektual pergerakan ini. Kemerdekaan kita tidak hanya bisa mengandalkan emosi saja. Kita juga harus membangun landasan ekonomi yang kuat dan berencana yang matang. Saya setuju, Bung. Tapi bagaimana cara kita menyatukan semua elemen pergerakan? Ada golongan yang memilih jalan revolusi dan ada juga yang lebih suka jalur diplomasi seperti kita. Rasanya sulit menemukan kesepahaman. Justru karena itu kita harus mempertemukan semua ide ini dari berbagai pihak. Saya dengar Soekarno adalah seorang tokoh yang sangat berpengaruh di kalangan rakyat. Mungkin sudah waktunya kita bertemu dengannya. Iya, Soekarno memang memiliki daya tarik yang luar biasa, Bung. Dan dia mampu membakar semangat massa. Tapi apa kita bisa bekerja sama dengan gayanya yang begitu berapi-api? Sahrir, kita tidak harus sama dengannya. Sama dengannya. Yang penting kita mempunyai tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan untuk Indonesia. Rakyat kita butuh seorang pemimpin yang bisa memberikan mereka arah, yang bisa menunjukkan bahwa kemerdekaan bukan hanya mimpi, tapi itu yang bisa kita capai. Benar, benar yang udah katakan. Tapi udah jangan lupa, rakyat juga butuh pendidikan politik. Mereka harus tahu hak-hak mereka dan bagaimana cara mempertahankannya. Tanpa itu, kemerdekaan tidak akan bertahan lama. Ya, saya setuju denganmu. Maka dari itu kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Perjuangan kita tidak bisa hanya mengandalkan teriakan kata-kata merdeka saja. Kita harus membuat ekonomi yang mandiri dan berdaulat. Yes. Sekarang, mari kita kunjungi kediaman Soekarno. Baiklah, Bung. Inilah awal mula pertemuan dua proklamator Soekarno-Hatta yang dikenal dengan Dwi Tunggal. Hatta penasaran dengan sosok Soekarno yang penuh semangat. Sosok Soekarno dikenal dengan julukan tangan besi. Keesokan malam harinya Hatta menemui Soekarno untuk membahas persatuan Indonesia dan perjuangan kemerdekaan. Saudara-saudara, bangsa ini sudah terlalu lama tertidur. Kita harus bangun. Apa kalian tidak merasa muak dengan penjajahan yang mencengkram bangsa ini? Rakyat menderita, tanah kita diperas, dan harga diri kita diinjak-injak. Kita
harus bertindak. Kami setuju, Bung Karno. Tapi, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya agar rakyat mendengar kita? Dengan suara kita. Dengan semangat kita. Kita harus beritahu kepada rakyat bahwa mereka berhak untuk merdeka. Jangan takut, jangan gentar. Penjajah Belanda hanya bisa memenjarakan tubuh kita. Tapi semangat dan jiwa kita tidak akan bisa mereka patahkan. Ya. Bung Karno, ada kabar penting. Ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Namanya Muhammad Hatta. Ia baru saja kembali dari Belanda. Dan katanya ingin membicarakan pergerakan ini. Muhammad Hatta. Saya sering mendengar tentang beliau. Seorang ekonom yang sangat cerdas. Bawa ia kemari. Baik, Bung. Ini akan menjadi pertemuan yang sangat menarik. Ya, saya kira begitu. Ya. Bung, ini Hatta dan Sahrir. Oh, Muhammad Hatta. Sahrir, bagaimana kabar kalian? Sehat? Ya. Silakan duduk. Mari, mari. Selamat bergabung dalam perjuangan kemerdekaan bangsa ini. Oh, terima kasih karena sudah menyebut kami, Bung. Muhammad Hatta, aku sering mendengar tentangmu. Dari perjuanganmu di Belanda hingga pandanganmu terhadap ekonomi. Dan beberapa tulisanmu juga membuat rakyat kita mulai berpikir. Aku sudah lama ingin bertemu dengan kalian. Oh, kami berdua sungguh tersanjung, Bung. Saya juga senang bisa bertemu dengan Bung. Cerita tentang kiprah Bung di tanah air terbang sampai Belanda. Bung sudah banyak membangkitkan semangat rakyat. Sepertinya Bung Karno dan Bung Hatta ini memang harus bekerja sama. Perjuangan ini butuh semangat dan bantuan dari semua pihak. Saya yakin dengan bersatunya dua pribadi yang kuat dan cerdas ini akan mempercepat kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya juga berpikir begitu. Mereka berdua ini seperti Dewi Hestia yang akan membawa cahaya terang untuk negeri ini. Ya, tapi perjuangan kita akan sukses jika seluruh bangsa bisa bersatu. Dan kita juga harus berhati-hati, Bung. Perjuangan ini tidak bisa hanya mengandalkan pidato dan semangat saja. Kita harus membangun landasan ekonomi yang kuat agar bangsa benar-benar merdeka. Ya, aku mengerti maksudmu. Kita harus memiliki dasar-dasar yang kuat. Tapi aku percaya, tanpa membangkitkan semangat rakyat, kita tidak akan mendapatkan momentum itu, Bung. Rakyat harus tahu bahwa mereka berhak untuk merdeka. Ya, saya setuju dengan Bung. Tapi kita juga tidak boleh gegabah. Dan setiap langkah yang kita ambil harus penuh dengan perhitungan. Agar tidak menimbulkan kekacauan di masa depan nanti. Ya. Justru itu, kita harus bersatu. Bung dengan strategi, dan aku dengan semangat massa. Bersama, kita bisa membawa bangsa ini menuju kemerdekaan. Ya, merdeka. Ya, tapi kita tidak hanya perlu merdeka secara politik, Bung. Ekonomi bangsa juga harus bisa mandiri. Rakyat tidak akan merasakan kemerdekaan sejati kalau mereka tetap miskin dan tergantung pada negara lain. Ya, ya aku setuju, Bu. Tapi, bagaimana caranya untuk mencapai hal itu? Sedangkan penjajah Belanda telah memiskinkan rakyat, merusak sistem sosial dan ekonomi bangsa ini, Bung. Nah, kita harus mulai dari pendidikan. Kita harus ubah pola pikir bangsa ini.
Dan masyarakat harus paham bahwa mereka bisa berdiri di atas kaki mereka sendiri. Ya. Dan ini bukan hanya tentang mengganti bendera, bukan. Ini adalah tentang membangun kesejahteraan bagi rakyat. Tapi kita harus memerdekakan jiwa mereka dulu, Bung. Saat rakyat percaya bahwa mereka berhak untuk merdeka, maka ekonomi dan kesejahteraan akan mengikuti. Iya. Tampaknya kita berdua memang beda dalam pandangan ini, Bung. Tapi tidak masalah. Asal tujuan kita tetap sama, yaitu kemerdekaan untuk Indonesia. Saya senang bisa bekerja sama dengan Bung. Bersama kita akan membawa bangsa ini menuju kemerdekaan yang sejati. Benar, aku setuju, Bung. Kalau begitu, sepertinya kami berdua harus pamit dulu, Bung. Ya, baik. Sampai bertemu kembali. Terima kasih. Ya. Soekarno adalah sosok yang sangat luar biasa, Bu. Dengan semangatnya dia bisa menggerakkan begitu banyak massa. Tapi saya tahu ini tidak akan mudah. Perbedaan cara berpikir kami sangat jelas. Namun saya yakin, dengan bersama, kami akan membawa bangsa ini menuju masa depan yang lebih baik. Kini Soekarno dan Hatta telah bersatu dan mempersiapkan perjuangan mereka untuk kemerdekaan Indonesia. Walaupun sikap dan pola pikir Dwi Tunggal ini bertentangan, namun tujuan mereka tetap satu, yaitu mencapai kemerdekaan Indonesia. Namun perjuangan mereka tidaklah mulus ketika menyusun strategi. Ada saja masalah yang selalu mereka hadapi. Saudara-saudara sekalian, kita harus bersatu. Kemerdekaan itu tidak akan datang dengan sendiri. Kita harus berjuang untuk bangsa ini. Tapi Bung, kita butuh strategi. Rakyat harus tahu apa yang sedang kita perjuangkan. Bung, bagaimana kalau kita adakan demonstrasi? Caranya bagaimana? Tidak mungkin kita melakukannya di depan kantor Government Defense. Kita harus angkat senjata. Iya. Kalau begitu, resiko penangkapan sangat besar. Justru kita harus siap menghadapi semua resikonya demi tanah air. Bukan begitu.
itu sama saja dengan kita bunuh diri. Ya benar. Kita tidak boleh gegabah. Kita harus menyusun strategi dan mencari kelemahan mereka. Angkat! Jangan ada yang bergerak. Hei! Kalian semua ditangkap atas tindakan pemberontakan dan melawan aturan kerajaan Belanda. Tenang. Jangan ada yang melawan jika tidak ingin terluka. Apa yang harus kita lakukan, Bung? Ini tidak akan menghentikan perjuangan kami. Kalian semua akan diasingkan ke Bovendigul. Kalian tidak akan bisa melakukan apa-apa. Pengasingan bukanlah sebuah akhir, saudara-saudara. Kita pernah mengalami hal yang lebih parah, malah menciptakan laka baru. Penjajah Belanda hanya bisa memenjarakan tubuh kita. Tapi pikiran kita tidak akan bisa mereka tahan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Hei! Diam kalian semua! Aku ingin melihat bagaimana kalian akan hidup di perasingan yang dipenuhi penyakit. Ayo cepat bawa mereka. Yo, cepat, jalan, cepat, baik. Eka, hei, cepat. Diam kau. Cepat lepaskan. Cepat, baik, jalan. Atas Soekarno. Tidak apa-apa, tenang. Tenang, Bu. Hatta dan Soekarno serta teman-teman ditangkap ke Bovendigul, sebuah kampung pembuangan yang terletak di pedalaman Papua. Namun penangkapan ini mendapat pertentangan dari berbagai pihak Belanda, mengingat Hatta merupakan tokoh terpandang di Indonesia. Sedangkan kampung itu telah tersebar penyakit yang mematikan, maka Hatta dipindahkan ke Pulau Banda, yaitu di Kepulauan Maluku. Di tahun 1940 dunia dilanda Perang Dunia Kedua. Di Eropa, Nazi Jerman mulai melancarkan serangan besar-besaran dan Belanda tidak mampu menghindar dari cengkeraman Hitler. Namun di tahun 1940 hingga 1941 merupakan masa-masa genting sebelum kedatangan Jepang ke Indonesia. Soekarno dan Hatta ditangkap oleh tentara Belanda karena peran aktif mereka dalam menggalang perlawanan terhadap penjajahan. Mereka takut Soekarno dan Hatta melakukan suatu merugikan Belanda ketika sedang berperang di Eropa. Di tahun 1942, di tengah perang yang berkecamuk di Pasifik, Jepang meluncur cepat menuju wilayah India Belanda termasuk Indonesia. Muhammad Hatta, sang pemikir yang selalu tenang, tahu bahwa badai lebih besar akan tiba orang banyak. Bung Hatta, Bung Hatta, lihatlah ini, Bung Hatta. Hal yang kita takutkan akhirnya terjadi, Bung. Jepang telah tiba. Mereka telah menduduki Batavia. Tenang, Bung. Kita tahu maksud dan tujuan mereka. Kita akan melakukan sesuai dengan rencana kita. Aku tidak suka cara mereka, Bung. Mereka berbicara tentang orang Asia kepada orang Asia. Mungkin banyak dari kita tergoda janji kemerdekaan yang mereka buat. Tapi apa yang bisa kita lakukan di sini, Bung? Terkurung dalam dinding penjara ini. Sementara di luar, dunia berubah begitu cepat. Sahrir, tubuh kita yang terkurung di sini, tapi pikiran kita tidak. Dan kemerdekaan lahir dari ide dan tindakan yang benar. Rakyat akan segera bangkit, meskipun kita tidak bersama dengan mereka di luar sana. Jepang hanya menggantikan wajah penjajahan, tapi semangat kemerdekaan tidak akan pernah padam. Hei orang-orang Indonesia! Belanda sudah kami kalahkan.
Sekarang saatnya kalian bersyukur. Kami datang untuk bebaskan kalian dari penjajahan barat. Kami tidak butuh kata pembebas yang datang dengan senjata dan janji palsu. Kami berjuang untuk kemerdekaan sejati, bukan menjadi pion dalam perang yang bukan milik kami. Hei, kalian terlalu banyak berpikir. Kami akan membangun Indonesia yang baru, yang kuat. Tidak kalian keluar dari sini? Ya tentu semua orang ini bebas, tapi bagaimana? Ya kalau begitu keluarlah. Kalian bisa bersatu dengan kami dan menjadi negara yang terkalahkan. Sekarang kalian semua bebas, bebas. Lihatlah, Bung. Jepang percaya mereka telah membodohi bangsa kita. Tapi apa yang bisa kita lakukan sekarang, Bung? Masa depan masih kabur, Sarir. Tapi satu hal yang pasti, kita harus menjaga semangat kemerdekaan bangsa tetap hidup. Jepang mungkin kuat, tapi mereka sama dengan Belanda, mereka tidak abadi. Mereka pasti akan jatuh. Dan saat itu tiba, kita semua harus bersiap. Begitulah akhirnya Hatta dan Syahrir dibebaskan. Di tempat lain Soekarno juga dibebaskan dari pengasingan, yaitu di Perapat, tempat Danau Toba, Sumatera Utara. Mereka baru bertemu kembali di Jakarta. Sejepang menyadari bahwa untuk mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia, mereka perlu mendekati tokoh-tokoh nasionalis terkemuka seperti Soekarno-Hatta untuk membantu propaganda dan menarik simpati rakyat Indonesia. Namun pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 terjadi pengeboman Amerika ke jantung negara Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan penyerahan tanpa syarat Jepang kepada sekutu, yang menandai akhir dari Perang Dunia Kedua. Ini menjadi dasar awal golongan muda mendesak Soekarno dan Hatta untuk mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia di pertemuan Rengas Dengklok. Bung Hatta, Bung Karno, kita sudah tidak bisa menunggu lagi. Jepang sudah kalah, Bung. Ini waktu yang tepat untuk bergerak, Bung. Kami mengerti semangat kalian semuanya. Tapi kita tidak bisa melakukan proklamasi dengan cara sembarangan. Kita harus memastikan bahwa semua pihak telah siap. Tapi jika kita tidak bertindak sekarang, sekutu akan datang dan menguasai kita lagi. Karena itu kita harus berhati-hati. Proklamasi adalah langkah besar. Dan setelah itu, kita harus siap memimpin bangsa ini. Kemerdekaan bukan sekedar kata-kata, tapi adalah tanggung jawab yang besar. Ya makanya kita harus tenanglah semua, tenang.
kami akan segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Tapi kita harus melakukan dengan cara yang benar. Bung, kenapa kita masih harus menunggu, Bung? Seperti yang kita tahu, Jepang sudah kalah, Bung. Ini adalah saat yang tepat untuk bergerak, Bung. Ya, jika kita tidak bergerak cepat, sekutu akan datang dan menguasai kita lagi. Iya, saya mengerti. Tapi ini bukan soal sekedar merebut kemerdekaan. Ini tentang bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan itu. Jika kita tidak berhati-hati, justru kita yang akan hancur. Bung, kalau kita tidak bisa berembuk terus-menerus seperti ini, Bung. Bung pikirkan juga rakyat kita sedang menunggu. Ya benar. Jika kita terlalu lama, Bung, penjajah lain akan datang kembali. Bung, rakyat menunggu bukan hanya untuk mendengar proklamasi. Mereka menunggu apakah pemimpin mereka telah siap memimpin dengan tanggung jawab yang benar. Proklamasi tanpa rencana adalah proklamasi yang sia-sia, Bung. Duduk. Bung, sepertinya kita harus memproklamirkan kemerdekaan. Tapi ingat, saya ingin kemerdekaan yang selamat. Dan ini harus dilakukan dengan cepat dan tepat. Ingat, Bung. Jika kita terlambat, kesempatan bisa berlalu begitu saja. Iya, saya mengerti, Bung. Saya mengerti. Tapi kita tetap harus bijaksana. Jika semuanya dilakukan... Bung, kalau Bung Hatta atau Bung Karno tidak ingin melakukannya, kami akan melakukannya. Bung, tapi ini bukan hanya tentang keberanian, Bung. Ini tentang tanggung jawab pada masa depan dan bangsa ini. Baiklah. Baik. Besok pagi kita akan mengumumkan kemerdekaan. Bung, Jepang sudah menyerah. Dan ini adalah momen kita. Iya, saya tahu, Bung. Tapi jika proklamasi dilakukan dengan cara sembarangan, bisa jadi malapetaka bagi rakyat. Bu Hatta, Jepang kan sudah kalah. Tapi sekutu akan datang. Kita harus cepat sebelum mereka menguasai kita lagi. Kita harus siap menerima risiko apapun. Tapi kita tidak bisa bertindak hanya berdasarkan emosi saja, Bung. Rakyat harus tahu bahwa ini ada keputusan bersama untuk kepentingan bersama. Bukan beberapa kelompok saja. Ya. Bung, kalau kita menunggu lebih lama lagi, kita tidak akan mendapatkan kesempatan ini, Bung. Besok pagi, jam 10 di rumahku, kita akan bacakan proklamasi. Dan ingat, kabarkan kepada semua media. Dan momen ini harus disiarkan secara langsung melalui radio. Baik, saya akan mengetik naskahnya malam ini. Bung, apa ada hal lain yang perlu disampaikan? Ya, baiklah. Pastikan setiap kata mencerminkan semangat rakyat. Ini bukan hanya sekedar kata-kata, tapi janji pada masa depan bangsa dan sejarah. Dan setelah itu, kita harus memikirkan dengan cermat untuk membangun negeri ini. Kita akan melakukannya. Hatta akhirnya mengalah dengan semua desakan dan semangat untuk kemerdekaan.
Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo melakukan diskusi perumusan teks proklamasi di Rumah Laksamana Tadasi Maeda. Seorang personel militer muda Jepang yang berprestasi, namun Laksana Maeda membela Indonesia dan membantu Soekarno-Hatta untuk mempersiapkan seluruh kebutuhan selama menyusun naskah proklamasi. Mas? Mas? Apa Mas sudah siap untuk hari yang besar ini? Aku selalu siap kapan saja. Tapi rasa hati ini sangat berat. Ini bukan sekedar hari yang besar. Ini adalah hari di mana kita mempertaruhkan segalanya. Istriku, doakan yang terbaik untuk bangsa ini. Aku selalu berharap dan berdoa yang terbaik untukmu dan juga untuk bangsa kita, Mas. Aku percaya padamu. Adalah hari yang kita impikan selama ini. Rakyat sudah menanti dan aku pun sudah tidak sabar. Ya. Semoga berjalan dengan lancar. Dan setelah ini kita tidak akan pernah kembali ke masa lalu. Ya. Maaf Tuan, sudah waktunya kita keluar. Mari. Iya. Cek. Semangat ya, Mas.
tibalah pada hari yang bersejarah, awal mula berdirinya Indonesia. Semua penyebaran berita dilakukan oleh golongan muda yang dipimpin Sukarni, pahlawan yang berasal dari Blitar, Jawa Timur. Sukarni merupakan seorang pemuda pemberani dan pekerja keras untuk mempertahankan kemerdekaan ini. Semangat Sukarni sebagai pendorong lahirnya kemerdekaan. Sukarni menjadi ketua dan salah satu pencetus Partai Murba dan menjadi duta besar pertama untuk Indonesia, yaitu di Republik Rakyat Tiongkok. Sukarni dianugerahkan gelar pahlawan nasional oleh Presiden Joko Widodo, yaitu pada tanggal 7 November 2014 Tuan. Sukarni bukti bahwa pemuda adalah tulang punggung bangsa. Inilah waktunya Soekarno untuk membacakan proklamasi Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saya meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa yang maha penting dalam sejarah kita. Bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air ini. Sekarang tibalah saatnya kita mengambil nasib bangsa dan tanah air di tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib di tangannya sendiri yang akan berdiri kuat. Saudara-saudara, maka dari itu, dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno, Hatta.
Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ini baru permulaan. Perjuangan kita masih belum selesai. Ya, benar, Bung. Tapi hari ini, kita telah memulai sesuatu yang tak akan terhentikan. Ya. Hari ini, kita telah mencapai impian kita semuanya. Kemerdekaan. Tapi di balik sorak-sorai dan bendera yang berkibar itu, saya tahu pasti ini hanyalah awal. Bagaimana kita akan memimpin negeri ini, bagaimana kita akan membangun sesuatu yang lebih dari sekedar kemerdekaan yang simbolis. Rakyat tidak hanya menunggu proklamasi, Bu. Mereka menunggu tindakan, pengorbanan dan tanggung jawab. Dan itulah yang menjadi tanggung jawab kita sebagai pemimpin negeri ini. Merdeka! 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 Merdeka!
dia masih dikandung badan. Tetap setia, tetap setia, mempertahankan Indonesia. Tetap setia, tetap setia, membela negara kita. Cek cek 1 2 3. Suara dicoba. Sekali lagi mana tepuk tangan yang paling meriah?